Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang tukang ojek online yang mendapatkan pesanan makanan dari orang yang sudah meninggal. Seperti apakah ceritanya? Simak terus, jangan di-skip. Budi, seorang tukang ojek online, sedang duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Terik matahari siang yang membuat keringatnya mengucur deras. Tapi bukan itu yang membuatnya gusar. Sudah seharian ini ia belum mendapatkan satupun order. Dengan perut yang mulai lapar, ia melirik aplikasi di ponselnya. Layar kosong, tanpa notifikasi membuat semangatnya makin merosot. Namun, tiba-tiba layar ponselnya menyala. Tanda sebuah order masuk. Pesanan makanan. Wajah Budi langsung cerah. Tanpa menunggu lama, ia menerima order tersebut dan memacu motornya menuju restoran yang tertera di aplikasi. Namun perjalanannya tidak semudah yang ia bayangkan. Restoran yang dituju ternyata sudah tutup permanen. Tidak ingin mengecewakan pelanggan, Budi memutuskan mencari restoran lain yang menjual makanan serupa. Ia berkendara dari satu tempat ke tempat lain, tetapi makanan yang dipesan sulit ditemukan. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya Budi menemukan sebuah restoran kecil yang menyediakan menu yang sesuai. Ia segera memesannya dan menunggu makanan tersebut selesai. Setelah itu, ia kembali ke motor dengan hati lega. Akhirnya selesai juga, gumamnya sambil memasukkan makanan ke dalam tas. Alamat pengiriman tertera di aplikasi, sebuah rumah di ujung gang kecil di pinggiran kota. Budi melaju dengan semangat, berharap perjalanan ini berakhir dengan baik. Setelah beberapa belokan, ia tiba di depan sebuah rumah tua bercat putih yang tampak sepi. Ia mengetuk pintu beberapa kali hingga seorang wanita parubaya membukakan pintu. "Selamat sore, Bu. Saya mengantarkan pesanan makanan," kata Budi sambil tersenyum ramah. Wanita itu terlihat bingung. "Pesanan makanan? Saya tidak memesan apa-apa." Budi mengernyitkan dahi. Ia menunjukkan aplikasi di ponselnya, memperlihatkan nama pemesan dan alamat yang tertera. "Ini alamatnya, benar Bu. Dan namanya juga sesuai, Pak Arman." Mendengar nama itu, wajah wanita tersebut langsung berubah pucat. "Pak Arman? Itu kakak saya, tapi dia sudah meninggal 3 hari yang lalu." Budi terkejut. "Meninggal?" Wanita itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Betul, kakak saya meninggal karena serangan jantung. Tapi bagaimana bisa?" Mereka berdua terdiam. Budi memandang ponselnya, merasa ada yang tidak masuk akal. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir ini mungkin hanya kesalahan teknis. Namun wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Ia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah foto. "Ini foto kakak saya. Apakah dia orang yang fotonya muncul di aplikasi Anda?" Budi melihat foto tersebut dan darahnya serasa membeku. Wajah pria di foto itu persis sama dengan gambar profil yang muncul di aplikasinya. Keduanya saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Dengan tangan gemetar, Budi menyerahkan makanan tersebut kepada wanita itu. Kemudian wanita itu mengajak Budi duduk di teras rumahnya. Dengan rasa penasaran dan kaget, Budi ingin tahu cerita tentang kakak wanita itu. Akhirnya, wanita itu bercerita, "Nama saya Lia. Dan hari ini saya ingin bercerita tentang kakak saya, Pak Arman. Banyak yang memanggilnya Pak, meskipun dia hanya seorang pria sederhana yang menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Kak Arman adalah sosok yang selalu saya kagumi.
meskipun hidupnya sering sekali dipenuhi kesulitan. Kak Arman juga adalah orang yang baik. Bukan hanya baik, dia luar biasa tulus. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, dia selalu sigap menolong tanpa mengharapkan imbalan, yang membuatnya istimewa. Dia menolong orang lain sering sekali. Orang yang dia bantu bahkan tidak sadar kalau dia sudah melakukannya. Saya ingat satu kejadian waktu kecil di kampung kami. Ada seorang tetangga yang sedang kesulitan karena rumahnya hampir roboh. Tanpa diminta, Kak Arman membantu memperbaiki rumah itu. Dia bekerja siang malam, bahkan menggunakan uang tabungannya untuk membeli bahan bangunan. Ketika tetangga itu bertanya, siapa yang membantu? Kak Arman hanya tersenyum dan berkata, mungkin malaikat yang lewat. Namun kebaikan seperti itu sering sekali tidak dihargai. Banyak orang memanfaatkan Kak Arman. Ada yang meminjam uang tanpa pernah mengembalikannya. Ada pula yang meminta bantuan hanya untuk meninggalkan dia setelah urusannya selesai. Bahkan beberapa kali Kak Arman menjadi korban penipuan. Tetapi tidak sekalipun saya melihat dia marah. Mungkin mereka lebih membutuhkan, katanya dengan senyum yang menenangkan. Kehidupan pribadinya juga tidak mudah. Kak Arman adalah seorang perjaka tua, bukan karena dia tidak ingin menikah, tetapi karena setiap wanita yang dia cintai selalu mengabaikan ketulusannya. Saya tahu betul Kak Arman adalah pria yang setia. Dia pernah mencintai seorang wanita bernama Rina, seorang guru di kampung kami. Bertahun-tahun Kak Arman mendukungnya, bahkan membantu membiayai sekolah anak-anak Rina saat dia mengalami kesulitan. Namun Rina akhirnya memilih pria lain yang lebih mapan. Kak Arman tidak pernah mengeluh atau menyimpan dendam. Dia hanya berkata kepada saya, mungkin saya belum cukup baik untuk dia. Waktu terus berjalan dan usia Kak Arman semakin menua. Beban hidup yang dia tanggung ditambah kesibukannya membantu orang lain akhirnya mempengaruhi kesehatannya. Suatu malam dia mengeluh sakit di dada. Kami membawanya ke rumah sakit dan dokter mengatakan dia mengalami serangan jantung. Saya masih ingat malam itu di ranjang rumah sakit. Kak Arman menggenggam tangan saya. Dengan suara lemah dia berkata, Lia, tolong jaga kebaikan hati ini. Dunia ini keras, tapi jangan pernah lelah berbuat baik. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi meninggalkan kami. Kematian Kak Arman meninggalkan lubang besar dalam hidup saya, tetapi juga pelajaran yang tak ternilai. Setelah dia tiada, barulah orang-orang menyadari betapa besar pengaruh kebaikannya. Banyak yang datang ke rumah kami untuk bercerita tentang hal-hal kecil yang pernah dia lakukan untuk mereka. Ada yang berkata, kalau bukan karena Pak Arman, saya tidak akan bisa sekolah. Ada pula yang berkata, Pak Arman pernah menyelamatkan hidup saya, tapi saya tidak pernah sempat berterima kasih. Kini setiap kali saya melihat orang dalam kesulitan, saya selalu ingat pesan Kak Arman. Dunia ini mungkin tidak selalu menghargai orang-orang seperti dia, tetapi kebaikan itu sendiri adalah hadiah yang cukup. Kak Arman mungkin sudah tiada, tetapi jejak kebaikannya akan selalu hidup di hati orang-orang yang pernah mengenalnya. Kak Arman, terima kasih atas semua yang telah kau ajarkan. Kau adalah pahlawan yang tidak pernah meminta panggung, tetapi cintamu akan selalu menjadi cahaya bagi kami yang kau tinggalkan. Mungkin ini pesanan terakhirnya, ujar wanita itu dengan suara bergetar, menerima makanan tersebut sambil menahan air mata.
Budi meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya memesan makanan itu? Sejak hari itu, Budi tidak pernah lagi meragukan bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang tak terjelaskan. Pesanan dari dunia lain itu menjadi pengalaman yang akan selalu ia kenang, mengingatkannya bahwa mungkin ada hal-hal yang melampaui logika manusia.